Permisi Bapak, saya Ya. akan mewawancara tentang perusahaan Bapak. Atas nama perusahaannya apa ya Bapak? Perusahaan adalah PT Tenar Sumber Utama. Ya. Dengan pemiliknya? Pemiliknya adalah Bapak Dedi Lutfi dengan direktur utamanya Mbak Pasha. Alamatnya di mana ya Pak? Untuk domisili kantor pusat adalah di perumahan Ratu Residen di Ungaran Timur. Ungaran Timur gitu. Iya, cuma kantor di sini adalah untuk Pembuatan workshopnya, juga operasional kegiatan kita saat ini karena ini baru berdiri setahun ini lebih sementara fokus pengepakan jenis gula seperti ini. Jadi ini adalah gula dari produksi dari Trangkil. Kita produksi sesuai pemesanan menggunakan mesin filling. Jadi mesin filling ini adalah memang hanya untuk 3 spesifikasi. Coba saya minta contohnya. Hanya untuk pengepakan sekiloan dan setengah dan 1/4 kilo. Jadi kita memakai mesin ini untuk kecepatan kapasitas karena setiap PO yang masuk ke kita itu per PO kisaran antara 40 sampai 50 sak. Tidak mungkin kita menggunakan secara manual. Untuk pengejaran karena setiap order itu maksimal diselesaikan 2 hari. Jadi rata-rata mesin ini dengan 12 jam bisa berkapasitas sampai 25 sampai 30 sak. cukup banyak juga ya Pak? Dengan varian pembungkusan sesuai pemesanan. Jadi untuk plastik yang kita gunakan adalah standar plastik 0,5 karena metode kita adalah kita press seperti ini karena ini adalah untuk jaminan keawetan benturan dan ini karena Lebih tebal gitu ya Pak? Iya, ini tebal karena nanti kita juga press dengan mesin impulsor sealer ini. Jadi ini bisa diatur sedemikian mesinnya karena untuk temperatur ini menyesuaikan untuk ukuran setengah, 1/4, sekilo itu menyesuaikan. Kalau yang ini untuk jaminan kualitas pengepresan. Untuk sebanyak itu biasanya jumlah tenaga kerjanya sampai berapa Pak? Tenaga yang mengerjakan ini adalah ada 3 orang. Jadi 1 yang posisi Membungkusnya itu ya Pak? menerima timbangan ini sudah tertimbang, jadi kita setting sedemikian. Jadi setting seperti ini. Jadi untuk ukuran timbangannya di sini. Jadi 1 orang yang di sini khusus untuk menampung tumpahan gulanya, terus kita cek keakuratan. Setelah dari mesin ini kita random, kita acak pakai mesin timbang digital seperti ini karena ini adalah untuk jaminan kualitas timbangan kita, dan semua timbangan ini maupun sudah masuk dalam uji tara, istilahnya timbangan sudah bersertifikasi gitu mesin seperti ini. Untuk perencanaan persediaan gitu bisa sampai penyimpanan berapa Pak persediaannya? Kalau persediaan ini kebetulan hari ini kita sudah kirim 30 sak. Oh, ini 1 sak nih Pak? Iya, 1 saknya. Artinya biasa kita sediakan antara 10 sampai 15% lebihnya untuk cadangan, dan memang kita tidak menyetok banyak karena kan Untuk gudangnya sendiri mungkin cukup segini ya Pak? ya sementara seperti ini karena kan kita tidak untuk bisnis gula tidak bisa kita menyetok terlalu lama karena kan perubahan harga itu Pasti ada terjadi. setiap ibaratkan untuk hari ini sama besok Mungkin bisa beda. bisa beda karena kan kita menyetokkan 10% itu hanya untuk
kalau ada yang kurang itu aja. Tapi kalau pemesanan ya kita semaksimal mungkin sesuai pesanan karena mengikuti deal harga kita ambil, terus deal dengan pemesan itu sudah kita persiapkan sedemikian, jadi kita nggak berani nyetok lebih kecuali mungkin pas barengan dengan order yang lain. Untuk tata letak fasilitasnya ditaruh di sini aja ya Pak? Ya untuk penggilingan di sini. ya, untuk pengembangan sih hanya karena kita barang ada, terus kita timbang, hari itu juga selesai kita kirim, jadi memang sementara tidak butuh ruang yang lebih lebar karena ya karena masih awal-awal kita berbisnis, dan jadi sementara itu. Dan untuk pergudangannya Pak, pergudangannya hanya ini atau ada gudang yang lain? gudang yang lain ada. Ini biasanya sih kita di sini ya termasuk gudang perlengkapan dan termasuk di gudang elektro, dan semua kita tercatat secara tertib karena kan ini secara profesional kan memang harus akurat dalam perhitungan beli dan belanja, terus kita jual dengan harga itu memang kita harus tertib secara administrasi seperti ini. Dan ini hanya untuk gudang ruang transit aja untuk pengendalian kualitas Pak. Kalau kualitas begini, jadi kembali tadi untuk kita hanya produksi ini, jadi untuk terampil saja ya Pak? Iya. Ada beberapa konsumen itu pesen untuk merek lain. Jadi yang saat ini yang kita kerjakan adalah hanya di Trangkil, karena ini pesanan sudah istilahnya sudah setahun ini jadi rekanan kita, jadi memang rata-rata seminggu antara 50 dan 60 per sak itu rutin. Untuk kualitasnya memang apa paling bagus memang gula Trangkil ini kok Pak? Ini sesuai pangsa Mas, jadi berarti menurut pasarnya aja ya? Iya, pasarnya aja. Jadi yang jadi rekanan kita adalah sebuah aplikator grosir. Jadi di Semarang ini sudah kisaran sampai 6.000 sekian titik toko yang rata-rata sudah recommendednya mereknya Trangkil. Dan kualitasnya itu memakai plastik yang tebal juga ya Pak? Plastiknya ini kita pakai 0,5. Jadi bisa dilihat ini adalah kuat. Jadi ini untuk kita kena tekanan pun tidak tekanan dia enggak akan pecah. Kalau karet itu kan biasanya langsung lepas gitu ya Pak? Kalau karet satu lebih susah untuk teknis lama waktunya di pengerjaannya, dan karena karet itu kan kita tidak bisa jamin satu-satu, mungkin pas di packing dia lepas bisa lepas. Tapi kalau di flash seperti ini secara kualitas sudah tinggi, dan nyatanya kita belum ada komplain soal pricing kita. Untuk pemasarannya biasanya dikirim kemana saja Pak? Kalau pemasaran seperti yang saya sampaikan, jadi sudah ada rekanan kita sebuah aplikator kulaan namanya. Artinya aplikator itu adalah dia mempunyai pangsa pasar di toko-toko di kampung-kampung kecil. Berarti fokusnya ke warung-warung kecil? Ke warung-warung kecil dan toko-toko lah. Berarti ini sifatnya grosir? Kalau kita sih selain itu juga bergerak di grosir, tapi secara hubungan pekerjaan adalah kita tuh penyetok mitra dari aplikator itu. Dari selama pengendalian pengerjaan tadi ada keselamatan dan kesehatan kerjanya tidak Pak? Kalau ada apa-apanya gitu? Iya, kalau sisi keselamatan artinya sih kita lebih artinya ya hanya mungkin moving, artinya angka junjung seperti ini kan 50 kilo, tapi biasanya juga
berdua ini untuk keselamatannya kan. Kalau mungkin diangkat sendiri ya secara mungkin untuk sampai ke sini kan ada kan kesusahan, makanya kan berdua. Jadi sisi keselamatan di situ, terus mungkin kalau yang adik tanya tentang kesehatannya juga kita ya kecil-kecilan kita ada, artinya ya. Nah ini P3K, jadi jenis obat-obat batuk, pilek, Jika terjadi obat apa-apa angin, gitu ya, ya kita supaya tetap kuat. iya, artinya kita menjamin tenaga kita untuk selalu Sehat. gitu. Untuk pemeliharaan mesin dan peralatannya bagaimana Pak? Atau Kalau- dibersihkan setiap kalau- berapa hari? Kalau ini rutinitas kita adalah seminggu sekali. Seminggu sekali dibersihkan ya Pak? Semua dibersihkan, kita lepas, dalamnya ini nanti kita semproti. Jadi ini kan karena kan tidak boleh kena air, jadi semprotnya semprot angin itu pembersihan. Gitu. Sih kalau sisi perawatan alat rutinitasnya hanya seperti itu. Oke Bapak, terima kasih atas wawancaranya. Terima kasih Bapak. Jadi Oke.